Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson aku. Ini adalah video lesson pertama kita untuk kurs tentang kegiatan ekonomi. Dan di video lesson pertama ini, aku bakalan ngejelasin tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Jadi buat kalian yang mau tahu kegiatan ekonomi itu kayak gimana aja dan pelaku ekonomi itu siapa aja, kalian boleh tonton video lesson ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen video ini, juga subscribe YouTube channel Unacademy Indonesia. Oke, kita langsung aja mulai. Dan kali ini yang bakalan aku jelasin dulu itu adalah tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Selama ini ketika kita belajar ekonomi, kita pasti sering banget kan dengar istilah-istilah ekonomi dan banyak banget gitu. Tapi sebenarnya kegiatan ekonomi itu sebenarnya ada apa aja? Kegiatan yang jadi pusat pokok inti dari kegiatan ekonominya itu apa aja? Nah, ada yang tahu nggak sih? Kayak di sini bakalan aku jelasin beberapa kegiatan pokok dalam ekonomi. Nah, mungkin kalian udah familiar ya sama tiga istilah ini. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini ketiganya ini adalah kegiatan pokok ekonomi. Jadi, ekonomi melakukan apa? Ya ini, kegiatan ini. Tiga kegiatan ini tuh ada dalam ekonomi dan dipelajari dalam ekonomi. Kayak gimana kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ketiganya ini dipelajari dalam ekonomi. Nah, itu dia beberapa kegiatan ekonomi. Nanti bakalan aku jelasin masing-masing dari ketiga ini di lesson-lesson yang berikutnya. Kali ini aku cuma mau kasih sedikit gambaran aja tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonominya ini. Oke, jadi ini ya, dalam ekonomi itu kegiatannya ada tiga. Kegiatan produksi, tahu kan ya? Secara sekilas aku kasih tahu produksi itu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Distribusi ini menyalurkan barang dan jasa, dan konsumsi ini menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ini adalah tiga kegiatan dalam ekonomi. Sekarang kita akan belajar bagian kedua kita, yaitu tentang pelaku ekonomi. Jadi siapa aja sih pelaku yang ada dalam ekonomi itu? Nah, jadi yang disebut dengan pelaku kegiatan ekonomi itu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu orang yang memproduksi, mendistribusi, mengkonsumsi, dan lainnya. Dan orang yang melakukan kegiatan ekonomi itu ada 4. Jadi pelaku kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, distribusi, atau produksi itu terdiri dari 4 kelompok. 4 kelompok itu siapa aja? Ini dia. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, yang kedua itu rumah tangga produksi, yang ketiga itu pemerintah, dan yang keempat masyarakat luar negeri. Kita bakalan bahas satu-satu dari mulai rumah tangga konsumsi. Nah, apa sih rumah tangga konsumsi itu? Rumah tangga konsumsi itu adalah kelompok masyarakat yang mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Jadi, rumah tangga konsumsi ini mengonsumsi barang yang telah dihasilkan produsen. Dan kenapa ada rumah tangga konsumsi? Karena setiap rumah tangga itu pasti memerlukan barang dan jasa supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya rumah tangga konsumsi ini ada. Karena seperti yang kita udah tahu, kebutuhan manusia itu bisa dipenuhi dengan cara mengonsumsi barang atau jasa. Nah, rumah tangga konsumsi sendiri, ini selain mengkonsumsi, rumah tangga konsumsi juga adalah pemilik dari faktor-faktor produksi dalam ekonomi. Apa aja sih faktor-faktor produksi dalam ekonomi? Nah, ini yang keempat ini adalah faktor-faktor produksi dalam ekonomi. Sehingga rumah tangga konsumsi ini menawarkan faktor-faktor ini, faktor ini, faktor ini, dan faktor ini kepada rumah tangga produsen atau RTP. Jadi rumah tangga konsumsi ini berpengaruh juga terhadap RTP. Nah, jadi kan karena si rumah tangga konsumsi ini pemilik faktor produksi, makanya mereka tuh nanti bisa mendapatkan balas jasa. Nah, ini dia balas jasanya. Dari sumber daya alam, mereka bisa mendapatkan sewa atau rent. Misalkan tanah nih, tanah. Artinya kan si produsen nanti akan bayar tanah ini ke pemilik faktor produksi, rent ini.
Selanjutnya dari sumber daya manusia nanti akan dapat wage atau upah. Balas jasanya berupa upah. Selanjutnya untuk sumber daya modal nanti bakalan ada interest atau bunga. Dan untuk wirausaha, faktor produksi yang dimiliki rumah tangga konsumsi selanjutnya itu adalah wirausaha. Ini akan menghasilkan balas jasa berupa profit. Nah, dari ini kan penghasilan mereka ya, ini dan ini tuh penghasilan si rumah tangga konsumsi. Penghasilan ini digunakan untuk mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Jadi sebenarnya muter. Rumah tangga produsen itu bayar ke rumah tangga konsumsi untuk ini. Kemudian sama rumah tangga konsumsi ya dibalikin lagi ke rumah tangga produsen dengan cara membeli barang atau jasa yang sudah mereka hasilkan. Kayak gitu. Jadi kayak gitu siklus dari pelaku kegiatan ekonomi ini. Nah, itu tadi tentang kegiatan di rumah tangga konsumsi. Selanjutnya, ada juga rumah tangga produksi. Nah, kalau rumah tangga produksi ini adalah kelompok masyarakat yang menghasilkan barang dan jasa, atau disebutnya kelompok produsen. Nah, itu adalah rumah tangga produksi. Jadi, seperti yang udah tadi aku jelasin, rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produsen itu saling berkaitan. Jadi, rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi itu menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan, dan rumah tangga produksi juga membayar ke rumah tangga konsumsi sebagai balas jasa karena menggunakan faktor-faktor produksinya. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas pelaku ekonomi yang ketiga, itu adalah pemerintah. Nah, di sini pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu adalah pelaku ekonomi yang lebih ke mengatur, mengamankan, dan mengendalikan perekonomian suatu harga. Pemerintah di sini yang mengatur barang apa aja yang bisa dijual di negaranya. Kemudian mengamankan kalau ada misalkan barang yang nggak sesuai ketentuan. Kemudian mengendalikan juga perekonomian suatu negara. Jadi jangan sampai harganya misalkan naik semua. Dan itu peran pemerintah untuk mengontrol harga-harga itu, harga-harga yang ada di pasar supaya tetap stabil. Seperti itu. Itu adalah peran atau pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang terakhir, pelaku kegiatan ekonomi yang terakhir itu adalah masyarakat luar negeri. Nah, kenapa masyarakat luar negeri di sini merupakan pelaku kegiatan ekonomi suatu negara? Nah, ini terjadi karena pelaku masyarakat luar negeri ini berkontribusi dalam menjalankan ekonomi suatu negara. Jadi, suatu negara itu kan nggak akan bisa melakukan urusan ekonominya tanpa campur tangan negara lain. Pasti selalu ada. Nah, makanya peran masyarakat luar negeri di sini bisa dikategorikan sebagai pelaku ekonomi. Karena mereka juga berkontribusi ada dalam proses kegiatan ekonomi ini. Dan berdasarkan perannya, masyarakat luar negeri ini bisa dibagi jadi 4 peran kayak gini. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, dan sebagai ahli. Nah, di sini masyarakat luar negeri sebagai konsumen, maksudnya adalah ketika suatu negara itu kelebihan barang atau dan jasa, dan kemudian di negara lain misalkan itu dibutuhkan, nah nanti kan akan ada proses ekspor. Nah, itu dia maksud kenapa masyarakat luar negeri di sini sebagai konsumen, bisa sebagai konsumen. Nah, kemudian ketika negara Indonesia misalkan kekurangan bahan pangan, kekurangan beras misalkan. Nah, nanti mereka akan mengimpor. Jadi impor dari luar. Berarti negara kita yang jadi konsumen dan negara atau masyarakat luar negeri yang jadi produsen. Kemudian posisinya sebagai investor di sini suatu negara itu kan nggak mungkin bisa apalagi khususnya negara kayak Indonesia, negara berkembang pasti masih butuh banyak modal untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dan salah satu peranan masyarakat luar negeri di sini adalah sebagai investor. Jadi memodali kegiatan ekonomi yang ada di suatu negara. Dan yang terakhir, masyarakat luar negeri juga bisa berperan sebagai ahli karena di sini contohnya banyak sumber daya manusia yang didatangkan dari luar negeri. Itu karena kita butuh tenaga kerja yang menurut kita udah ahli gitu. Dan masyarakat luar negeri itu punya
sumber daya manusia yang ahli, makanya kita membutuhkan sumber daya mereka kayak gitu. Nah, oke, jadi itu dia peranan masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Dan itu juga menutup lesson pertama kita tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Next, di lesson berikutnya aku akan membahas tentang kegiatan dalam ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Jadi buat kalian yang mau tahu, langsung aja ditonton di video lesson aku berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk like videonya dan juga share videonya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you next time and goodbye.